Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita lanjut dengan statistik matematika untuk estimasi parameter dengan metode momen sesi 2. Untuk diketahui fungsi densitas lain seperti fungsi densitas gamma, Fy sama dengan Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta per beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Untuk Y besar dari 0. Nah, ini adalah fungsi densitas peluang gamma dengan parameter alfa beta. Jadi parameter dalam fungsi densitas peluang gamma ini adalah alfa dan beta. Alfa dan beta adalah parameter. Bagaimana untuk mengestimasi parameter fungsi densitas peluang ini dengan menggunakan metode momen? Langkah pertama, kita tetapkan dapatkan momen pertama. Seperti biasa, momen pertama. Momen pertama adalah integral 0 tak hingga oke, X dikali dengan X. Kalau dia variabel acaknya X, ya pakai X juga lah. Kalau Y. Eksponen min X per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa dx. Kita keluarkan konstan. Kita keluarkan konstannya. 1 per beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa. Oke. Integral 0 tak hingga. Tinggallah di sini X berpangkat alfa eksponen min X per beta. Nah, dx. Nah, sekali lagi untuk mengintegralkan yang kita kasih tanda ini, itu kita ingat lagi suatu fungsi densitas peluang gamma itu kalau diintegralkan bentuk berikut X alfa kurang 1 eksponen min X per beta itu hasilnya ada dx itu hasilnya adalah beta berpangkat alfa. Oke, hasilnya larikan ke bawah, hasilnya sama dengan beta berpangkat alfa, atau kita rapikan saja. Kita rapikan dulu biar enak nengoknya. X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min X per beta dx itu hasilnya adalah beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Nah, hubungannya dengan integral yang kita tandakan tadi itu kan alfa. Boleh kita rubah. Maka integral yang akan kita cari itu integral X alfa eksponen min X per beta dx. Nah, ini kalau kita modifikasi tentu dia menjadi integral 0 tak hingga X berpangkat alfa tambah 1 kurang 1 alfa tambah 1 kurang 1 kurang 1 eksponen min X per beta. Oh,
kurang tempatnya. Kita kerjakan di bawahnya. Ya, kita kerjakan di bawah. Sama dengan kita modifikasi integral di atas menjadi 0 tak hingga X berpangkat alfa tambah 1. Wah, ini kurang 1 eksponen min X per beta dx. Wah, ini kalau udah seperti ini maka hasilnya adalah beta berpangkat alfa tambah 1, beta berpangkat alfa tambah 1 kali fungsi gamma. Wah, kita buat ke bawah, tidak cukup lagi, kita buat ke bawah lagi, maka hasil integral di atas adalah, ini ke bawah ya, maka beta berpangkat alfa tambah 1 kali gamma alfa tambah 1. Sehingga hasil yang kita inginkan di sini, nah ini sama dengan, di mana mau kita buat lagi nih? Sama dengan, kita ambil slide baru aja lah ya. Sama dengan, atau kita hapus yang di atas. Ambil slide baru aja. Maka hasilnya 1 per beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa. Tentu pengalinya tadi integralnya adalah beta berpangkat alfa tambah 1 dikali gamma berpangkat alfa tambah 1. Nah ini tentu menjadi beta, tinggal beta. Nah, untuk gamma ingat, kalau kita berbicara fungsi gamma, kita harus ingat, kita ganti warna merah. Gamma alfa itu sama artinya dengan alfa kurang 1 dikali fungsi gamma alfa kurang 1. Jadi kalau gamma alfa tambah 1, maka sama artinya dengan alfa kali fungsi gamma alfa. Maka berdasarkan informasi ini, maka dapat kita dapatkan hasil integral di atas beta. Ini kita rubah menjadi alfa gamma alfa dibagi dengan gamma alfa. Nah, sehingga gamma alfanya habis, tinggallah alfa beta. Jadi secara keseluruhan, ekspektasi X atau momen satunya adalah alfa beta. Nah, tidak ketemu, tidak cukup. Kita tidak tahu berapa alfa, berapa beta. Kalau dari eksponen tadi kan udah ketemu beta, ekspektasi X beta katanya. Kalau sekarang kita tidak tahu. Kalau seperti ini hasilnya, kita lanjutkan dengan fungsi momen kedua. Nah, kita kan tidak tahu apa beta. Fungsi momen kedua adalah integral 0 tak hingga X kuadrat fx. Nah, ini momen kedua kita. Dx. Sama dengan integral 0 tak hingga X kuadrat. Ingat gamanya tadi adalah X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min X per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa dx. Sama dengan keluarkan konstan beta alfa, gamma alfa, beta berpangkat alfa. Integral 0 tak hingga
X berpangkat alfa tambah 1, alfa tambah 1, eksponen min X per beta, dx. Nah, seperti tadi, integral yang di dalam kurung, dalam yang kita tandai ini, kita kerjakan dengan menggunakan fungsi gamma, fungsi densitas peluang gamma. Nih kita kerjakan sama-sama yuk. Kita kerjakan. Coba lihat yang berwarna biru. Kita kasih warna biru ya. Kita malas buka space baru. Kita kasih space sedikit. Jadi kalau begitu integral 0 sampai tak hingga untuk X alfa tambah 1 itu kan alfa tambah 1. Berarti alfa tambah 2 kurang 1. Nah, kan sama aja itu. Oke. Berarti eksponen min X per beta dx. Nah, ingat integral yang ini itu dapat dimodifikasi seperti di atas. Nah, kita tahu ini kalau kita manfaatkan fungsi gamma, berarti hasilnya adalah beta berpangkat alfa tambah 2 fungsi gamma alfa tambah 2. Nah, untuk fungsi gamma alfa tambah 2, kita harus ingat. Kita larikan aja ke slide baru karena terlalu panjang ya kita larikan. Nah, kita lihat. Untuk gamma alfa tambah 2 itu dapat diselesaikan dengan alfa tambah 1 kali fungsi gamma alfa tambah 1. Sedangkan kita tahu fungsi gamma alfa tambah 1 sebelumnya adalah alfa tambah 1. Nah, gamma alfa tambah 1 tadi alfa, gamma alfa. Nah, sehingga dengan bantuan ini kita bisa mendapatkan hasil integralnya. Ini tadi menjadi beta berpangkat alfa tambah 2, alfa tambah 1 dikali alfa dikali fungsi gamma. Ah, ini dia nih integral. Jadi kalau begitu, apakah hasil integral secara keseluruhan yang kita ingin cari ini? Maka secara keseluruhannya adalah 1 per beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa dikali dengan tadi beta berpangkat alfa tambah 2 alfa tambah 1 dikali alfa dikali fungsi gamma alfa. Nah, fungsi gamma alfanya habis, maka tinggallah dia beta berpangkat kuadrat dikali dengan alfa kuadrat tambah alfa. Nah, ini adalah momen kedua. Ini momen kedua. Momen kedua. Nah, hubungan antara momen kedua dengan momen ke-1 tadi dalam bentuk variasi variabel acak kontinu itu adalah ekspektasi X kuadrat atau momen kedua dikurang dengan momen ke-1 dikuadratkan. Nah, momen kedua kita adalah alfa kuadrat beta kuadrat ditambah dengan alfa beta kuadrat dikurang, ingat ekspektasi X tadi alfa beta, berarti alfa kuadrat beta kuadrat. Sama dengan ini habis, tinggal alfa beta kuadrat. Nah, sekarang yang kita miliki, nah ini yang paling penting nih. Kita kasih space, kita kasih warna baru.
Yang kita miliki sekarang adalah ekspektasi kasih warna baru. Yang kita miliki tadi ekspektasi X sama dengan alfa beta. Sedangkan variasi X alfa beta kuadrat. Nah, dari variasi X itu kalau kita jabarkan adalah alfa beta kali beta. Beta kuadrat kan? Nah, alfa beta tadi ekspektasi X kali beta. Kan gitu dia. Sehingga beta dapat dicari dengan variasi data dibagi dengan ekspektasi data. Nah, ini baru. Sedangkan alfanya dari yang di atas dari sini kita tahu alfa itu adalah ekspektasi X per beta. Jadi alfa ekspektasi X per beta. Nah, kita tahu tadi beta di atas adalah variasi X kali ekspektasi X. Oleh sebab itu, alfa dapat dicari dengan menggunakan rumus ekspektasi X dikuadratkan. Oke, dikuadratkan. Dibagi dengan variasi X. Nah, kalau data diberikan, kita tahu kalau data diberikan, ekspektasi X itu kan cuma jumlahkan data dibagi dengan banyak data, itu mencari X kalau data diberikan. Sedangkan untuk variasi X kita tahu juga rumus variasi X. Nah, sedangkan variasi X adalah sigma X dikurang X garis XI X garis rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Nah, ini variasi X. Kalau data ada, maka variasi X dapat. Rata-rata dapat. Jadi tentu akan mengakibatkan beta ketemu, alfa juga ketemu. Oke. Jadi saya rasa cukup seru yang kita bahas pada kesempatan ini. Kita bisa melihat bagaimana peranan metode momen dalam menentukan nilai parameter. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.